Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan lirabbina al-azimil jalil. Salatan wa salaman li rasulih Muhammadin al-hadid dalil wa ala alihi wa sahbihi amsalil qanadil amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Masjid Darul Falah ini kita bisa hadir setiap beberapa waktu yang lalu. Kita di bulan Ramadan, maksud saya, bertempat di sini kita mengadakan safari majelis al-Qur'an, dan beberapa kali kita sudah pernah di tempat ini juga. Alhamdulillah yang kesekian kali, mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang pertama, ayat yang sejatinya mau dibaca itu adalah At-Taubah ayat 36. Saya salah menyampaikan 18. Yang 18 itu Al-Hasr. Yang mau kami kaji ini ada sebenarnya adalah kaitan dengan At-Taubah ayat 36 dan Al-Hasr ayat 18. Tadi kebalik, At-Taubah ayat 18. Kebetulan kompas masjid innama ya'muru masajidallah. Alhamdulillah masjidnya mau dibongkar. Oh, sudah dibongkar, sudah direnovasi. Masjidnya sangat tinggi dan alhamdulillah sejuk. Ini insya Allah takmirnya baru saja datang dari haji. Namanya cukup antik, Ahmad Kasihan. Beliau adalah seorang polisi yang ada bertugas di Polres Banyuwangi. Mudah-mudahan tadi sambutan dan doanya menjadi berkah karena beliau baru datang dari haji. Para jamaah rahmati Allah, ayatnya adalah inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Ini yang saya maksud, dzalika ad-dinul qayyim. Jadi di sini disampaikan tentang bulan Muharram
bersama dengan bulan-bulan yang lain itu adalah bulan suci, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Rajab itu mengawali peristiwa dan bulan-bulan sebelum Zulqa'dah, yaitu adalah Ramadan. Ramadan menjadi penempa dari seorang calon jamaah haji untuk masuk bulan suci, yaitu Zulqa'dah. Jadi haji itu dihimpit dengan 2 bulan suci dan bahkan diawali dengan awalnya bulan suci Rajab, yaitu bulan suci Zulqa'dah, dan ditutup dengan bulan suci Muharram. Jadi haji, orang yang berangkat haji sebelum berangkat itu berada di posisi bulan Zulqa'dah, saat berada di Mekah berada di posisi Zulhijjah, dan pulang disambut dengan bulan suci, yaitu bulan suci Muharram. Sehingga rihlah muqaddasah adalah perjalanan suci di bulan yang suci, diawali bulan yang suci, saat bulan suci pulang disambut dengan bulan suci, menghadap yang maha suci di tempat suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Para jamaah rahmati Allah, memang di 1 Muharram tahun baru Islam itu kita tidak boleh terlalu berbahagia-bahagia, terlalu bergembira-bergembira, ramai hiruk pikuk, karena itu kebiasaan Yahudi. Yahudi itu kalau bulan Syuro, Muharram khususnya tanggal 10, dia bergembira ria. Tapi kita tidak boleh sedih, menangis, meratap, karena itu kebiasaan Syiah. Jadi bulan Muharram itu memang tidak sama dengan 1 Januari yang di sana boleh bergembira, tapi tidak boleh sedih. Kenapa sedih? Itu kebiasaan orang-orang Syiah, karena tanggal 10 Muharram ada sebuah peristiwa Karbala di mana cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, itu kemudian dipenggal kepalanya. Maka orang-orang Syiah itu bersedih, sungguh sangat bersedih, karena waktu itu keberangkatan beliau sampai di Karbala, di padang Karbala, dibunuh dengan cara sadis. Ada yang mengatakan yang membunuh Yazid, ada yang mengatakan yang membunuh Ubaidullah. Cara membunuhnya adalah ditusuk-tusuk matanya dengan pisau, ditusuk-tusuk telinganya dengan pisau, ditusuk-tusuk hidungnya dengan pisau, dan ditusuk-tusuk mulutnya dengan pisau. Pedang itu diangkat karena ada Yazid, karena ada Zaid mengatakan bahwa mulut Husain itu pernah dicium oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saat itu pedang kemudian diangkat, dan akhirnya kepala cucu Nabi besar Muhammad SAW, Husain, itu dipenggal. Tentang diarak, dikeliling, itu riwayat itu banyak yang mengatakan palsu dan itu dhaif. Tetapi kalau dipenggal, ditusuk-tusuk, itu yang benar. Karena itulah kemudian orang-orang Syiah bersedih di saat bulan-bulan seperti ini, karena mengingat peristiwa Husain. Orang Yahudi bergembira di saat bulan Syuro. Sekarang tinggal pilih, mau ikut Syiah atau mau ikut Yahudi. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa di bulan Syuro ini yang tepat adalah bulan ketaatan kepada Allah. Banyak berzikir, banyak memohon kepada Allah, banyak mengingat kepada Allah, dan banyak beribadah kepada Allah. Itu yang lebih tepat di bulan Muharram. Tapi kalau di Indonesia
ada yang ke alas. Itu bedanya. Macam-macam kegiatannya. Yang harus kita lakukan adalah di bulan Muharram ini, yaitu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram artinya suatu waktu yang dilarang melakukan hal-hal yang berpotensi melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Muharram itu kalau kita definisikan secara luas, maknanya adalah suatu waktu yang di situ dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kegembiraan itu membawa hati kita ingat kepada Allah? Apakah ibadah yang membawa hati kita ingat kepada Allah? Apakah berpikir begini yang membawa kita ingat kepada Allah? Maka kontennya adalah, isinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang rahmati Allah, minha arba'atun hurum, di dalam 12 bulan ini sesungguhnya sudah mengandung makna ilmu pengetahuan yang sangat luas, karena inna iddatash syuhur indallah. Jadi Allah telah membuat di sisinya itu adalah perputaran bulan, matahari itu sudah 12 bulan, hitungan komariah maupun hitungan samsiah. Nah, ini sudah mengandung unsur ilmu pengetahuan, ilmu falak, geografi, ilmu perbintangan, fisika, macam-macam sudah. Ini kalau dijelaskan saja, Ithna Asyara Syahra, kenapa kok bisa 12 bulan? Tepat lagi, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Tepat hitungan itu. Selisihnya antara komariah dan samsiah kalau nggak salah adalah 11 hari. Hitungan-hitungan ini, yang satu menghitung dengan perputaran bulan, yang satu dengan perputaran matahari. Ini sudah memotivasi umat Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu teknologi. Ini sudah memotivasi. Artinya kalau demikian, bulan-bulan suci itu sebenarnya adalah bulan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak sekolah harus punya bangkit di bulan Muharram ini untuk mampu belajar, karena bulan ini adalah bulan suci yang membangkitkan, tidak hanya membangkitkan semangat untuk ibadah saja, tapi semangat untuk belajar. Kenapa Dzulqa'dah disebut bulan suci? Kenapa Dzulhijjah disebut bulan suci? Kenapa Muharram disebut bulan suci? Contoh, Muharram disebut bulan suci karena Allah menciptakan bumi ini di bulan Muharram. Bagaimana penciptaan bumi menurut Al-Quran dan bagaimana penciptaan bumi menurut ilmu pengetahuan dan teknologi? Ternyata ada teori yang lahir di abad ke-19, namanya teori Big Bang, yang mengatakan bahwa bumi ini dulu satu dengan seluruh jagat raya ini, kemudian meledak. Teori Big Bang ini ternyata ada dalam Al-Quran. Rotkon fafataknahuma. Dulu bumi dan seluruh jagat raya ini satu, kemudian meledak, dibentuklah kemudian menjadi bagiannya adalah bumi. Kejadian itu di bulan Muharram. Coba bayangkan ketika kita belajar tentang Muharram, belajar tentang kejadian langit dan bumi, kejadian surga, kejadian manusia, itu semua berada di bulan Muharram. Ketika kita bertanya, kapan Nabi Adam diciptakan? Bulan Muharram. Bagaimana proses penciptaan seorang manusia yang asalnya dari tanah, kemudian menjadi min sulalatin mintin, kemudian menjadi nutfah, sperma, dan seterusnya. Proses ini perlu ilmu pengetahuan kedokteran, yaitu ilmu tentang embriologi. Ilmu lagi. Jadi Muharram itu sebenarnya adalah pembangkit semangat umat Islam untuk mau belajar tentang banyak ilmu pengetahuan. Ini para jamaah rahmati, jangan dangkal memahami. Yang penting wiridan saja, zikir saja, banyak sholat,
berpuasa, tidak berhenti di situ, harus berkembang. Memahami Islam harus berkembang. Ada peristiwa apa di bulan Muharram ini sesungguhnya? Para jamaah rahmati Allah, di bulan Rajab ini peristiwa suci, di waktu yang suci, yaitu Rajab. Ada peristiwa apa? Peristiwa naiknya Rasulullah SAW Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ilmu pengetahuan tidak menjangkau sampai hari ini. Cuman ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang teori kuantum. Bagaimana kemudian kecepatan cahaya dikalahkan oleh kecepatan Rasulullah SAW mencapai Sidratul Muntaha. Ilmu pengetahuan lagi. Bagaimana kecepatan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa ini berada di bulan Rajab. Jadi jangan hanya disucikan karena ini berkaitan dengan ibadah saja, kesucian yang mengandung ilmu pengetahuan. Di bulan Dzulqa'dah, di mana ada suatu peristiwa Rasulullah SAW akan pergi ke Mekah, dihadang oleh seorang kafir Quraisy dan pasukannya. Para jamaah rahmatnya Allah, di situ mulai ada perjanjian Hudaybiyah. Kitab undang-undang perdata tentang perjanjian itu baru diproduk oleh Belanda dan sekarang dipakai oleh orang Indonesia yang namanya BW. BW itu bergelik Witbu. Di situ ada tentang perjanjian, ada pasal-pasal tentang sahnya perjanjian. Ada 1365, ada 1320. Perjanjian-perjanjian ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana membuat suatu perjanjian. Beliau melakukan perjanjian dengan orang yang berpunya potensi durhaka, yang khianat terhadap perjanjian. Dilakukan perjanjian itu. Konsep-konsep perjanjian ini sekarang ditekuni oleh seorang ahli hukum yang namanya notaris. Jadi Rasulullah SAW ini punya ilmu kenotarisan yang dulu belum pernah ada. Indonesia sampai hari ini masih menggunakan kitab dari Belanda, belum punya kitab sendiri, belum punya undang-undang sendiri. Rasulullah di bulan Dzulqa'dah telah mengajari kita bagaimana melakukan sebuah perjanjian. Mohon difahami, bulan suci itu bukan hanya bulan untuk pengabdian saja kepada Allah, tapi pembangkit semangat keilmuan. Zulhijjah, apalagi Zulhijjah para jamaah. Ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil, memerintah seluruh umat manusia untuk pergi haji. Proses haji itu berdimensi politik, berdimensi ekonomi, berdimensi sosial, politiknya. Seluruh warga muslim dunia datang membawa ideologi masing-masing, membawa kebiasaan masing-masing, membawa aliran masing-masing, kumpul bermuktamar berada di Mekah. Secara sosial ada interaksi, pertukaran budaya, bahasa, kenalan, saling mengenal satu dengan yang lain. Ini adalah peristiwa dimensi sosial. Ada persoalan ekonomi, bagaimana produk-produk Cina ada di Mekah, bagaimana produk-produk orang Tulungagung, orang Sidoarjo ada di Mekah. Orang beli, ada transaksi, berapa devisa yang diterima orang Mekah oleh kerajaan Mekah ketika ada haji. Ada persoalan ekonomi, dimensinya sangat luas. Di bulan Zulhijjah sibuk Indonesia ketika akan bulan haji, sampai-sampai menterinya jadi soal gara-gara haji. KPK itu masuk menelusuri. Sekarang Polda
Mabes menelusuri peristiwa yang ada, proses yang ada tentang pelayanan haji. Dimensinya sungguh luar biasa. Tidak hanya berdimensi ibadah, tapi termasuk dimensi ilmu pengetahuan. Sekaligus bulan Muharram. Oleh karena itu, mari kita memperluas cakrawala berpikir. Tidak hanya berhenti bahwa Muharram itu diperingati masjid-masjid, di surau-surau, tapi harus diperingati di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para jamaah rahmati Allah, itu sekilas tentang bulan suci yang disebut di dalam Al-Quran Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ramadan tidak disebut bulan suci di dalam Al-Quran. Para jamaah rahmati Allah, akhirnya satu Muharram menjadi setat tahun baru umat Islam. Kalender perjalanan pertamanya adalah satu Muharram. Setelah Muharram, Safar. Dulu Muharram ini Safar. Dulu Muharram namanya Safar. Safar Ula, Safar Sani. Terus setelah itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Iya. Dulu Safar awal itu adalah Muharram ini. Muharram ini dulu Safar awal. Saat itu Safar Sani. Dulu namanya bukan Muharram, dulu namanya Safar. Setelah itu berkembang menjadilah Muharram. Nah, setatnya adalah ada perdebatan 6 tahun setelah meninggal Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang mengatakan setat tahun kalender Hijriah itu enaknya lahirnya kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang usul saat wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kemudian Umar bin Khattab menetapkan penanggalan Hijriah itu kalendernya dimulai adalah dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Coba kita pelajari peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Dimensinya, isinya, prosesnya, hasilnya dari peristiwa hijrah itu. Dari kata hijrah saja sangat luar biasa apabila kita ungkap. Hijrah itu asalnya adalah memutus sesuatu yang dicintai, kemudian diputus, ditinggal, itu namanya hijrah. Kalau kita mencintai sesuatu lalu diputus, lalu kita tinggal, itu namanya hijrah. Apa yang ditinggal oleh Rasulullah SAW? Yang ditinggal adalah Ka'bah, Mekah, tempat kelahiran ditinggal oleh Rasulullah SAW karena ada persoalan yang mengganggu hubungan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sesuatu yang dicintai pun ditinggal oleh Rasulullah SAW demi dakwah, demi ditarik kepada kita. Kita cinta kepada apapun, istri, anak, harta, kalau itu mengganggu ibadah kita kepada Allah, tinggal. Nah, harus ditinggal. Kalau keberadaan harta itu, posisi itu, jabatan itu, keadaan itu mengganggu hubungan kita kepada Allah dan menjauhkan diri kepada Allah, tinggal. Itu namanya hijrah. Jadi bukan meninggalkan sesuatu yang buruk, Pak. Hijrah itu bukan meninggalkan sesuatu yang dicintai, tapi yang dicintai ini telah dikhawatirkan mengganggu dakwah. Kita tinggalkan. Kita punya jabatan, tapi jabatan ini mengganggu hubungan kita dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan masyarakat kita, dengan agama kita. Tinggalkan jabatan itu. Mumpung belum ditangkap. Nah, itulah kira-kira. Kira-kira begitulah. Gitu ya, kepala sekolah ya. Kuliah kalau mengganggu pengajian, tinggal. Ini saya menggunakan
makna yang gampang ditangkap bahwa inti hidup ini menjaga hubungan dengan Allah. Intinya di sini. Kalau ada yang mengganggu, tinggal. Begitu. Ini rotok tegas sedikit. Pak, jangan Pak, masa istri ditinggal, masa anak ditinggal. Kalau tidak ingin meninggalkan anak, ajak dia mengabdi kepada Allah. Kalau tidak ingin meninggalkan istri, ajak istri mengabdi kepada Allah. Kalau tidak ingin meninggalkan jabatan, gunakan jabatan itu untuk mengabdi kepada Allah. Begitu cara kita melogikakan. Jangan terus apa ngaji kok ninggal bojo ya. Oh enggak, kalau bojo ini kakek kayak ibadah ya nopo. Tinggal. Lek seneng kali bojo ajakan geret tentang ibadah. Gitu gitu. Inti hidup ini adalah ibadah, taat kepada Allah. Kalau ada yang dicintai mengganggu, tinggal. Itu namanya hijrah. Tapi terusannya ini, Nabi Muhammad kemudian setelah hijrah ke Madinah kembali ke Mekah, datangi lagi yang dicintai itu, ditaklukkan dengan Fathu Mekah, diraih kembali kecintaan itu, ditaklukkan, ternyata meninggalkannya demi sebuah strategi, bukan meninggalkan sungguhan, demi strategi. Jadi kadang-kadang sama istri, tapi jangan ngomong tak tinggal Bang, nggak boleh, talak nanti ini, nggak boleh. Harus ada strategi. Maksudnya begini, meninggalkannya gini strateginya. Kok lagi marah, itu saya. Aja mulai sih, istri katanya kemana? Nah nanti pulang demi strategi. Ini tolong yang pengalaman jangan komentar. Para jamaah rahmati Allah, saya ingin mendekatkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Itu maksudnya. Hijrah itu seperti itu. Nah, di dalam peristiwa hijrah ini, dulu pernah saya sampaikan ada proses panjang bagaimana sampai Mekah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama juga ditinggal, beralih ke Masjidil Haram, kan ditinggal. Padahal Masjidil Aqsa ini adalah sesuatu yang suci, ditinggal. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mengganggu di Masjidil Aqsa. Tujuannya hanya satu, yaitu ingin mengetahui dina alama mayyan tabi Rasul, siapa yang taat kepada Rasulullah SAW. Kesimpulan dari rangkaian hijrah ini adalah kita punya istri, punya suami, punya anak, itu sebenarnya sesungguhnya adalah sebuah batu ujian. Siapakah yang paling beriman di antara kita ketika diberi istri, diberi anak, diberi jabatan. Kalau istri, anak, jabatan itu menjadikan kita beriman kepada Allah, berarti kita lulus ujian. Itu para jamaah rahmati Allah. Untuk yang pertama berkaitan dengan Muharram. Siap-siap selawatan. Pegang ya. Yang kedua, nanti kami ingin menyampaikan ada apa sesungguhnya di bulan Muharram, di bulan suci ini, di tanggal pertama tahun baru Hijrah ini, ada kontemplasi, ada muhasabah, ada evaluasi diri untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya diri kita sebelum hari ini. Kita sholawatan dulu. Silakan. Ya badrun min hazam oleh kafir Quraisy, sehingga Nabi terancam, jiwanya terancam, pengikutnya terancam, umat Islam terancam. Maka sesuatu yang dicintai akhirnya ditinggalkan. Para jamaah rahmati Allah, sekarang yang kedua, setelah kita mencoba dari sisi historis, apa yang sebenarnya dan kenapa di bulan ini, di tahun baru ini, kadang kita ini memperingatinya, walaupun sesungguhnya memperingatinya ini pun ada sebuah perdebatan.
Tetapi kita coba lihat di dalam Al-Quran bahwa satu Muharram ini bisa jadi momentum evaluasi. Walaupun ayat ini tidak jelas menyebut tentang kapan, saat apa, apakah termasuk Muharram di dalamnya, ayat ini menyatakan begini: Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsun, perhatikan diri. Jadi kita ini tidak boleh terlebih dahulu memperhatikan orang. Ku anfusakum, jagalah diri kamu dulu. Wal tanzur nafsun, perhatikan diri kita sendiri dulu. Ma qaddamat, apa yang telah kita dahulukan, apa yang kita utamakan, apa yang kita pilih dalam kehidupan ini yang didahulukan oleh kita. Ligodin, untuk yang akan datang, karena hidup ini banyak pilihan. Apa mendahulukan ibadah? Apa mendahulukan kerja? Apa mendahulukan menuntut ilmu? Apa mendahulukan yang lainnya? Maqaddamat itu maknanya adalah banyak pilihan-pilihan, mana yang kita dahulukan. Coba koreksi. Sesungguhnya dalam hidup ini kita mementingkan yang mana? Kita mengambil yang mana? Kita mengutamakan yang mana? Kita mendahulukan yang mana? Karena banyak pilihan di hidup ini. Hari ini pilihannya gerak jalan apa pengajian? Pilihan. Hari ini pilihannya kuliah apa pengajian? Pilihan. Jatuh kepada siapa pilihannya? Bu Emi kemarin telepon saya, Pak Haji mohon maaf saya tidak bisa pengajian karena besok saya harus jalan sehat. Oh itu pilihan jenengan. Ternyata sekarang datang, berarti pilihannya pengajian. Maqaddamat itu maknanya mana yang kau utamakan dalam pilihan-pilihan kehidupan itu. Liqatin, untuk menyambut masa depan. Kalau kita memilih hanya sekedar kedudukan, kedudukan ini akan mengatakan apa besok di masa depan. Kalau kita memilih pengajian, pengajian ini akan mengatakan apa kita untuk masa depan. Kalau hari ini kita memilih menuntut ilmu, ilmu ini akan menjadi apa besok masa depan. Berarti hari ini saya dan jenengan berada di sini itu sangat ditentukan oleh sikap kita semua di masa lalu. Kita begini ini karena sikap kita memilih waktu masa lalu. Hari ini kita memilih apa? Kita akan ditentukan oleh pilihan kita di masa yang akan datang. Kayaknya ayat ini tepat kalau menjadi momentum renungan di 1 Muharram. Kemarin saya berbuat apa? Karena habis ini tahun baru Islam. Yang akan datang saya akan meraih apa? Apa yang kita raih hari ini, saya ulangi, adalah potret perilaku perbuatan pilihan kita di masa lalu. Para jamaah yang dirahmati Allah, jangan menyalahkan orang lain bahwa kita begini nih karena pilihan kita di masa lalu. Kok benjing enten tiang kecil gak ketemu anak bojone nang surga, jenengan teng surga, suami ada di neraka, suami di surga, atau sebaliknya istri di neraka, anak di surga, orang tua di neraka. Itu kan apa? Karena perbuatan kita waktu menata rumah tangga masa. Ini para jamaah rahmati Allah. Maqaddamat liqatin. Ternyata ada evaluasi. Kalau katanya Pak Sis dalam teori taksonomi Bloom, itu di kecerdasan kognitif ada 6 tingkat. Yang pertama adalah pengetahuan, kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah aplikasi,
yang keempat adalah analisa, yang kelima adalah sintesa, dan yang keenam adalah evaluasi. Ternyata evaluasi itu menurut Pak Siswaji itu adalah tingkat kognitif yang tertinggi. Akal manusia itu ada tingkatannya yang tertinggi, namanya evaluasi. Jadi Islam menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, evaluasilah dirimu. Berarti kalau orang mengevaluasi diri itu sesungguhnya masuk pada tingkat tinggi. Ada orang tidak pernah mengevaluasi diri, Pak, yang dievaluasi orang lain. Ada nggak itu? Evaluasi ini maknanya menilai atau penilaian terhadap sesuatu yang pernah dilakukan, yang pernah diterima, yang pernah dialami. Evaluasi. Ibu-ibu yang usianya 60 coba dievaluasi. Kata pundi jagongane kali maca Qur'ane. Coba dikoreksi. Terus dihitung. Jagongan maca Qur'an kan maca Al-Qur'an. Akean dicoba sampai itu. Nah putih rotok kasar ini dermimil kali dikir kanan pundi. Zikir kali dermimil kanan pundi. Oh dikir, alhamdulillah. Itu jujur itu saya kira. Oke. Coba kita renungkan hari ini. Kita evaluasi diri. Banyak mana kita memberi atau kita menerima? Kita senyum atau kita merenung? Banyak mana? Kita evaluasi. Senyum, alhamdulillah. Banyak mana kita memegang dua alis dengan memegang dagu? Banyak mana kita ngelamun, merenung, atau berpikir? Ini umat Islam itu rata-rata di lingkungan kita kalau nganggur gak mau baca, biasanya ngelamun. Delok gak jelas ya dilihat. Kalau ditanya gimana rasanya, enak Pak ngelamun. Ngelamun itu ternyata enak ya Pak. Dibawa ke alam yang enak. Banyak anak ngelamun dengan tadabbur. Kita evaluasi. Jadi hari ini adalah hari evaluasi diri. Ma qaddamat liqatin. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan kemarin. Maka hari ini kau mendapatkan ini karena memang kemarin kau melakukan itu. Ini para jamaah rahmati Allah. Kelanjutannya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Awas, hati-hati di dalam evaluasi. Kata kuncinya adalah janganlah kau jadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Siapa orang yang melupakan Allah? Kalau orang itu melupakan Allah, nasullaha, otomatis itu kalau dipintas sini pasti meledak di sana. Itu namanya otomatis kan? Kalau jam 15.20 disetel alarm, otomatis kan berbunyi alarm. Kalau orang itu nasullah, lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, Allah akan membuat kita lupa pada diri kita sendiri. Otomatis. Kalau ada orang lupa kepada dirinya sendiri, kepada kebutuhannya dirinya sendiri, baik rohani maupun jasmani, lupa kepada dirinya, itu disebabkan karena lupa kepada Allah. Karena Allah berjanji, siapa yang melupakan aku, kata Allah, aku bikin dia lupa kepada dirinya sendiri. Ada lagi, fa'ansahum nasullah fanasiyahum. Barang siapa yang lupa kepada Allah, maka dia akan dibikin lupa. Maka Allah akan lupa kepada dia. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan lupa kepada kita. Akan ditinggalkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti unsur-unsur perenungan evaluasi diri adalah apakah kita selama ini ingat kepada Allah. Carane eling itu ya nopo? Cara ingat yang paling bagus itu diamalkan. Sedekah itu cara ingat kepada Allah yang paling baik. Bantu tetangga itu cara ingat yang paling baik. Datang ke musola itu cara ingat yang paling baik. Mendengarkan bacaan Al-Quran itu cara ingat yang baik. Belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan, cara ingat kepada Allah yang lebih baik. Itu para jamaah rahmati Allah. Jadi bulan Muharram adalah bulan perenungan, bulan evaluasi diri. Ayat ini panjang, mulai ayat 18 silakan nanti dilihat sampai ayat 24. Itu kalau dibaca ada rentetannya. Kemudian ayat ini dilanjutkan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Kemudian kita diajak berpikir. Yang kedua, setelah kita apakah ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, renungan yang kedua adalah apa yang bedanya ahli neraka kali ahli surga. Kita disuruh merenungkan apa beda? Tidakkah beda sesungguhnya ahli neraka dengan ahli surga? Beda Pak. Ahli neraka di dunia ini beda. Ahli surga itu diledek oleh ahli neraka. Rata-rata diledek. Isu-isu waktu ini mau lagu-lagu ngaji ya, diledek. Diledek. Ahli surga itu sering diledek Pak. Awan-awan panas-panas gini enak nang omah, sholat, nah diledek. Enak-enak mangan, poso, diledek. Orang ahli surga itu sering diledek. Kita itu jarang loh meledek orang neraka, ahli neraka, jarang. Gini-gini, zina. Masa pernah orang ahli surga pernah menghina, meledek orang ahli neraka? Nggak ada. Paling gini, kasihan ya, nggak ngeledek dia, malah kasihan. Bagaimana ya cara mengentaskan agar dia tidak bermaksiat? Bagaimana ya caranya dia itu tidak meninggalkan sholat? Bagaimana ya dia caranya bisa ngaji? Bagaimana ya caranya mengatur rumah kata dia biar tidak bertengkar tiap hari? Dia malah kasihan. Itu ciri-ciri ahli surga. Jadi kalau orang suka ngeledek itu ahli neraka itu. Gampang saja nih, ciri-cirinya gampang itu. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Bagaimana kita membedakan ahli surga dan ahli neraka? Lihat, suka ngeledek enggak? Wedok jilbaban, rambut api kok jilbab. Nah kata, enter sing itu kan ledek. Padahal katanya si ahli surga, kasihan ya cantik-cantik. Seandainya ditutup dengan jilbabnya, betapa berserinya wajahnya. Kan doanya lain. Hari gini jadi santri, nah ada ledek dia. Ciri-cirinya ahli neraka itu ngeledek lah pokoknya. Pokoknya sampai kita ini enten tiang ngeledekan wong ahli neraka. Ngono ae wis. Lek enten tiang senengane ndongakno tiang lintu karena melakukan kesalahan, mudah-mudahan kembali jalan yang benar, itu ahli surga. Tapi kalau begini, apa kamu ini? Terus gak jilbaban, gak sembahyang, coba lihat aku. Ini bukan ahli surga ini. Walaupun banyak ibadahnya, tapi kalau meledek ahli neraka. Banyak ibadahnya, banyak ngajinya, tapi ngeledek orang, neraka. Ashabun nar. Jadi orang ahli surga tidak pernah ngeledek orang lain. Saya terima para jamaah. Renungan yang kedua. Renungan yang ketiga. Kita harus sering membaca Al-Quran di saat merenung evaluasi. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Ayat ini kayaknya urut gitu loh. Kalau dipahami, setelah bicara tentang evaluasi, bicara tentang keberadaan kita dengan Allah, ingat apa tidak. Setelah itu bicara lagi tentang perbedaan ahli neraka dan ahli surga.
Terus yang ketiga, bicara tentang eksistensi Al-Quran. Berarti orang evaluasi diri itu harus mengevaluasi dengan apa? Bukan dengan buku-buku, tapi dengan Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an", seandainya Allah menurunkan ini Al-Quran ala jabalin, kepada gunung. Maksudnya kenapa kok gunung menjadi timsal, menjadi perumpamaan maksudnya? Ya. Kenapa menjadi perumpamaan? Karena gunung itu besar, gunung itu tinggi, gunung itu nggak tergoyahkan, itu maksudnya. Bukan gunungnya, ini perumpamaan. Watilkal amsal nadribu linnas. Perumpamaan kenapa gunung? Seandainya manusia yang kecil, yang tingginya hanya 163 seperti saya, pendek ini, makanya jadi akabri nggak bisa saya, karena pendek. Main volley nggak bisa, main basket nggak bisa, pendek. Saya bisanya main yang pendek-pendek. Nah, yang pendek-pendek itu pingpong, leker, itu bisa saya, karena pendek-pendek. Pekerjaan orang tinggi-tinggi itu kan volley gitu kan, basket. Gunung itu diumpamakan karena kebesaran gunung itu kokoh, menakutkan, hebat. Siapa yang berani dengan gunung? Kalau ada manusia yang bisa menaklukkan gunung, dia akan terkenal. Maka banyak bendera itu ditancapkan di gunung yang tertinggi. Allah mengumpamakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin", seandainya gunung yang gagah itu aku beri Al-Quran, tak amanati Al-Quran karena kegagahannya itu, khasyam mutasyaddian min khasyatillah, dia akan tunduk, akan linglung, akan merunduk, patuh kepada Allah karena takut. Seandainya pulau kalian dengan cili begitu, gitu, gitu. Tapi ternyata gunung itu tidak sanggup, bisa pecah, bisa hancur kalau dikasih amanat Al-Quran. Manusia tidak dikasih Al-Quran, walaupun kecil orangnya, tidak segagah gunung ketika dikasih Al-Quran, karena punya potensi otak tadi, karena punya potensi diri tadi, punya potensi hati tadi, nampung yang dibaringi Al-Quran. Berarti evaluasinya adalah, ngapunten, apakah kita selama ini sungguh-sungguh belajar Al-Quran? Ayo kita koreksi. Umat apakah? Islam. Yakin? Yakin. Pada Al-Quran? Beriman? Beriman. Ngerti Al-Quran? Jawabannya, Bu, iman kepada Al-Quran? Iman. Yakin? Ngerti? Ini jujur loh, ini jujur loh. Pak, mari bersama-sama mengevaluasi Pak ini. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, ngerti Al-Quran? Ini maksudnya evaluasi. Gunung saja tidak sanggup karena takut dan kemudian pecah dia. Yang sanggup adalah manusia. Saya yang telah menerima kemudian tidak ngerti. Kalau nggak ngerti gimana? Yang penting seneng aja cukup. Dengan dugi seneng ya tadi. Waduh, luar biasa. Ngerti? Nggak ngerti Pak. Pernah datang ke pengajian Al-Quran? Nggak pernah Pak. Waduh, teman-teman. Seperti seneng ini, seneng. Rumokno ya, insya Allah. Setelah kemudian bicara tentang Al-Quran, evaluasi itu, Pak Sis ini mungkin bisa jadikan metode di taksonomi Bloom tentang cara mengevaluasi. Yang keempat adalah ayatnya, Wallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah. Luar biasa ikhlas. Dia Allah yang tiada kecuali Allah, tiada Tuhan selain Dia, yaitu Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengerti yang gaib dan mengerti yang jelas. Jadi Allah itu maha tahu tentang sesuatu yang tersembunyi, yang sangat gaib, dan Allah tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang terang. Berarti orang kalau pada tingkat evaluasi
harus mengerti rahasianya susah, rahasianya sakit, rahasianya miskin, rahasianya menderita. Orang kalau pada tingkat evaluasi tahu rahasianya kenapa Palestina itu perang. Maka orang-orang yang pada tingkat itu mengatakan, alhamdulillah Palestina dikasih kesempatan syahid. Di sana sangat luar biasa. Manusia diberi kesempatan syahid karena ketika mati syahid pasti masuk surga. Jangan waktu mengatakan kapan ya saya dikasih kesempatan syahid seperti Palestina. Berani? Nah ini pada tingkat evaluasi. Alimul ghaibi wasyahadah. Orang-orang yang cerdas secara kognitif pada tingkat evaluasi harus paham terhadap sesuatu yang tersembunyi dan harus bisa menjabarkan sesuatu yang konkret, yang abstrak maupun yang konkret. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Dia Allah yang maha kasih sayang. Evaluasi yang keempat adalah tentang bagaimana ilmu kita ini kita dapatkan untuk mengetahui tentang rahasia-rahasia kehidupan dan menjelaskan sesuatu yang konkret maupun yang abstrak. Yang kelima, nanti tolong dibaca sendiri ayatnya 18 sampai 24. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir Subhanallah amma yusyrikun. Baru kemudian yang kelima berbicara tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir. Ini kemudian dibuat wiridan ketika Muharram itu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Coba bareng-bareng. Al-Malikul Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. 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 Kelanjutannya, Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Iku wiridane. Jadi kalau bulan Muharram kita banyak memuji Allah dengan membaca Asmaul dari depannya sampai terakhir ya. Kita ambil Wallahul la ilaha illa huwa alimul